Hello guys, back again with me. Perkenalkan, nama saya Oscar Obaja Polii. Saya mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Teknik Elektro semester 6. Nah, dalam video kali ini saya ditugaskan untuk menjelaskan tentang yaitu Raspberry Pi. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Sistem Embedded. Tanpa berlama-lama lagi, ya langsung saja kita ke pembahasannya. Nah, Raspberry Pi. Nah, apa sih itu Raspberry Pi? Nah, Raspberry Pi ini biasa disingkat juga dengan nama Raspi. Nah, Raspberry Pi ini adalah komputer papan tunggal atau single board circuit. Nah, yang memiliki ukuran sebesar kartu kredit. Nah, Raspberry Pi ini bisa digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu seperti spreadsheet, game, bahkan bisa digunakan sebagai media player karena kemampuannya dalam memutar video high definition. Nah, Raspberry Pi ini dikembangkan oleh Yayasan Nirlaba. Nah, fondasi Raspberry Pi ini digawangi oleh sejumlah developer dan ahli komputer dari Universitas Cambridge dari Inggris. Nah, Raspberry Pi memiliki dua model, yaitu model A dan model B. Nah, secara umum, perbedaan model A dan model B ini terletak pada memori atau RAM yang digunakan. Nah, kalau model A biasanya menggunakan memori 256 MB. Kemudian kalau model B itu biasanya menggunakan 512 MB. Nah, ada beberapa sistem operasi luar biasa yang bisa digunakan di Raspberry Pi, yaitu yang pertama ada Raspbian berbasis Linux Debian. Kemudian ada Arch Linux ARM. Kemudian ada Raspi BMC. Lalu kemudian ada OpenELEC dan terakhir ada Android. Nah, kelebihan dari Raspberry Pi ini, kelebihan utamanya yaitu ia dapat melakukan segala hal oleh komputer atau laptop dengan sistem operasi Linux. Nah, misalnya membuat server, membuat program dengan berbagai macam bahasa, terutama bahasa tingkat tinggi seperti Python. Ya, Python itu salah satu bahasa pemrograman ya guys. Nah, untuk fungsi sehari-hari, Raspberry Pi ini dapat menjalankan sistem operasi berbasis GUI. Nah, sehingga dapat menggunakannya untuk melakukan pekerjaan standar seperti browsing, mendengarkan musik, nonton film, bermain game, mengetik, dan lain-lain lagi sebagainya. Jadi Raspberry Pi ini seakan-akan menggantikan fungsi dari komputer ya guys, tapi dalam bentuk mini. Nah, Raspberry Pi juga bisa disamakan dengan sebuah komputer mini. Nah, kekurangan dari Raspberry Pi ini yaitu Raspberry Pi itu dapat membaca sensor digital secara langsung. Akan tetapi, Raspberry Pi tidak bisa langsung dihubungkan dengan sensor analog. Raspberry Pi yang menggunakan sistem operasi dan SD card yang memerlukan prosedur khusus ketika ingin mematikannya. Jadi Raspberry Pi ini harus di shutdown sebagaimana komputer pada umumnya. Nah, juga Raspberry Pi ini mungkin akan terdapat lebih sedikit lambat karena kernel Linux pada sistem operasi Raspberry Pi memiliki fungsi prioritas proses seperti yang dimiliki oleh semua sistem operasi. Nah, kernel Linux harus menangani banyak proses dengan prioritas yang ditentukan, sehingga proses menggerakkan lengan akan lebih lambat. Nah, itu kekurangan dari Raspberry Pi ya guys. Nah, kemudian yang terakhir yaitu Raspberry Pi ini memiliki spesifikasi sebagai berikut. Nah, yang pertama itu ada chip. Nah, kemudian ada CPU, kemudian ada GPU, kemudian memori atau RAM begitu. Nah, kemudian ada USB, kemudian video output, kemudian audio output, kemudian onboard storage, berikut onboard network, kemudian low level peripheral, kemudian power ratings, juga power source, kemudian size, weight, dan terakhir ada operating system. Ya, mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, walaupun singkat tapi semoga bisa bermanfaat bagi semua yang menonton video ini.
Jadi saya ulangi lagi, jadi kesimpulannya itu Raspberry Pi itu bisa dikatakan adalah komputer mini ya guys. Ya, dia seukuran kartu kredit. Nah guys, mungkin segitu saja video kali ini. Untuk mengakhiri video saya ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, bagi yang mau kuliah ke kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian dapat melihat atau dapat menonton video singkat yang saya buat di akhir video saya ini. Oke. Bingung mau kuliah di mana? Kuliah di UNPI aja. Terletak di Jalan Walter Monginsidi 6 nomor 129 lingkungan 2 Bahu Manado. Kampus UNPI didirikan pada tanggal 2 Oktober tahun 2000. Kampus UNPI mempunyai 6 fakultas, yaitu yang pertama Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik dan Fakultas Sastra. Dan bagi teman-teman yang berminat di bagian elektrokomputer, mari bergabung bersama dengan kami di Fakultas Teknik Program Studi Elektrokomputer. Info selengkapnya bisa dilihat di media sosial UNPI.